Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini ya, Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar BitGet Brace nih teman-teman ya. Oke, jadi sebelumnya ya Didi itu membuat di postingan komunitas Didi di YouTube ya, yang setuju bahas Brace siapa aja nih ya. Ternyata banyak yang setuju nih. Gas bang, gas bang. Oke, kita gas ya sekarang ya untuk membahas si BitGet Brace ini teman-teman. Oke. Nah, lalu apa aja updatean mengenai si Brace ini ya, nanti bakal dibahas di video ini. Jadi pasti kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu nih teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di CoinMarketCap teman-teman. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai si BitGet Brace ini ya, kita cek and recheck dulu nih mengenai kondisi market kripto saat ini. Oke, di mana di sini ya Bitcoin terpantau mengalami kenaikan 1,43% dalam kurun waktu 24 jam ya, dan saat ini ya Bitcoin itu stagnan di area 39.000 US dollar teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat rata-rata marketnya itu masih mirah meruna ya dalam kurun waktu 7 hari atau last 7 day-nya. Oke. Nah, lalu bagaimana kondisi si BitGet Bank, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah oke, untuk mengenai kondisi si BitGet saat ini mengalami pertumbuhan hingga 22,44% nih teman-teman. Tepatnya BitGet saat ini ya di level 0,00001206 teman-teman. Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya teman-teman ya, si BitGet ini mengalami pertumbuhan yang cukup luar biasa ya. Dia itu mengalami pertumbuhan sebesar 373,50% cuy. Jadi cukup banyak ya, 3 kali lipat dari volume transaksi sebelumnya teman-teman di BitGet ya. Dan otomatis jika kalian lihat chart all-nya ya, itu sangat menghijau royo-royo teman-teman. Oke. Nah, lalu apa aja sih Bang info mengenai si BitGet ini, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si BitGet Brace teman-teman ya. Nah, oke, untuk info terbaru mengenai si BitGet Brace ini teman-teman, di mana Kucoin itu akan melisting si BitGet ini teman-teman ya. Dan pada 13 jam yang lalu juga teman-teman, di akun Twitternya Kucoin teman-teman ya, dia itu juga sudah mengumumkan new listing Brace BitGet ya, guest list on Kucoin teman-teman ya. Di mana di sini BitGet itu akan berpasangan atau pair ya dengan USDT teman, dengan open deposit now teman-teman ya, pada 29 April 2022. Jadi saat ini teman, jam 10 AM teman-teman ya, onnya ya. Dan di sini Kucoin itu hanya mensupport jaringan Brace dari Binance Smart Chain teman-teman. Oke. Dan hal ini juga diinfokan langsung di web Kucoin juga teman, bahwa Brace akan di listing di on Kucoin ya, ada open depositnya itu yang sudah disebutkan tadi jam 10 on April 29 2022 UTC teman-teman. Dan dia itu hanya mensupport BEP20 atau Brace di jaringan Binance Smart Chain ya. Oke, jadi ini mengingatkan Didi terhadap kejadian si Brace yang gagal dipilih OKEX ya, karena OKEX lebih memilih koin meme lainnya teman-teman daripada si Brace ini teman-teman ya. Ternyata di sini malah Kucoin menerima atau melisting Brace saat ini cuy, mantap jiwa. Nah oke teman-teman, jika kita lihat di CoinMarketCap teman-teman ya, peringkat Kucoin itu adalah 5 besar market exchange teman-teman ya. Yang nomor 1 Binance, Coinbase, FTX, Kraken, dan Kucoin teman-teman ya. Oke. Nah, di sini yang kemarin itu menolak si BitGet Brace ini teman-teman ya, atau OKEX yang saat ini menjadi rebranding menjadi OKX teman-teman ya. Dia itu peringkat 20 besar CMC cuy. Setelah si BitGet itu gagal listing ya di OKX teman-teman, dia itu malah di listing di market exchange peringkat 5 CMC atau Kucoin ini. Wow ya. Jadi sepertinya Kucoin ini cukup gercep banget ya melihat potensi BitGet Brace ini teman-teman ya, dengan project blockchainnya yang nggak main-main teman-teman ya, menawarkan 100.000 TPS dan biaya gas fee hampir mendekati 0 ya, atau 0,0001, serta project startup studionya yang cukup luar biasa menurut Didi teman-teman ya. Di sini Kucoin juga melihat potensi itu ya, bahwa kedepannya si BitGet ini berpeluang banget ya, atau potensi banget menghasilkan cuan di market exchange Kucoin teman-teman. Oke.
Nah, oke, untuk yang berikutnya teman-teman ya, di sini ada proyek dari Startup Studio ya. Jadi baru bergabung lagi, namanya itu Napotex teman-teman. Jadi Napotex NPT adalah token terdesentralisasi yang mengembangkan keahlian tingkat individu bekerjasama dan perusahaan. Situs webnya itu napotex.org teman-teman ya. Jadi intinya ini adalah proyek baru lah ya yang masuk ke dalam BitGet Startup Studio teman-teman. Next info berikutnya. Break versi baru kami yang ditingkatkan live di situs web ini ya, catatan, rilis book dan masalah terselesaikan transaksi lebih cepat teman-teman ya. Oke, jadi ini updateannya di sini teman-teman. Di BitGet Finance teman-teman, atau jembatan si BitGet ini teman-teman. Jadi di sini tuh kalian bisa men-swap ya Brace dari jaringan Binance Smart Chain ya ke Brace Mainnet teman-teman, dengan cara kalian itu bisa mengonekkan ya wallet MetaMask kalian atau wallet Connect teman-teman. Jadi jika kalian menyimpan Brace di Trust Wallet teman-teman ya, karena di sini ada Wallet Connect teman-teman ya, kalian tuh tinggal pergi ke bagian menu setting Trust Wallet teman-teman, dan di situ ada Wallet Connect, kalian tinggal konekkan aja lah teman-teman ya. Habis itu kalian bisa men-swap ya Brace dari jaringan Binance Smart Chain ke Brace Mainnet teman-teman. Oke, di sini ada warning nih, ada pemberitahuan katanya itu jika Anda mengalami kegagalan transaksi atau masalah swap ya, jangan ragu untuk menghubungi kami di support@bitget.com teman. Jadi ini alamat email support resminya si BitGet teman. Oke, apakah kita harus men-swap Brace kita dari Binance Smart Chain ke jaringan Brace Mainnet Bang ya? Di sini nggak ada keterangannya kita harus men-swap teman-teman ya, atau harus menjadikan Brace jaringan BSC ke Brace Mainnet teman-teman ya. Jadi belum ada pemberitahuannya seperti itu yang, jadi mungkin misalkan kedepannya ada ya kita tinggal swap aja gitu teman di BitGet Finance ini ya teman-teman ya, dengan cara menghubungkan wallet kita teman-teman. Oke, dan updatean berikutnya ya. Jadi di sini tuh senang melihat begitu banyak startup menjanjikan yang didukung oleh jaringan BitGet nih, yang kami lihat luar biasa, bahkan mungkin lebih hebat lagi di masa depan. Barang bagus senang mendukung Brace teman-teman ya. Oke, jadi StyleX ini teman-teman ya, ini adalah sebuah platform pertukaran kripto online ya dengan harga terbaik ya. Jadi alamatnya itu StyleX.io teman-teman ya. Jadi dia itu mendukung Brace ya teman-teman ya. Apa mungkin si Brace itu sudah masuk di exchange-nya si StyleX ini kali ya teman-teman ya. Karena di sini dia itu barang bagus senang mendukung Brace teman-teman. Oke. Dan pada 15 jam yang lalu juga si Brace BitGet ini men-tweet teman-teman, katanya itu platform Uren ya teman-teman adalah untuk mendaftar, menyewakan, menjual, membeli dan menyelidiki kepemilikan dokumen properti dan properti IES situs web urentex.io teman-teman ya. Urentex ini adalah masuk dalam program Startup Studionya si BitGet teman-teman, atau berdiri di jaringan BRC20-nya si BitGet teman-teman ya. Nah, platform Uren ini memiliki utilitas seperti menyewakan, menjual, membeli dan menyelidiki kepemilikan dokumen properti dan properti IES ya teman-teman ya. Oke, jadi intinya di sini mengenai project Startup Studio si BitGet ini memang cukup cepat perkembangannya teman-teman, karena memang si BitGet ini mencanangkan per bulannya itu bisa 100 project ya yang masuk Startup Studio, dan menargetkan satu tahunnya itu sekitar 1000 project. Wow ya. Jadi kita tunggu aja ya, karena memang ini sudah mulai berjalan nih teman-teman ya untuk project Startup Studionya si BitGet. Oke. Nah, si BitGet ini men-tweet lagi nih, katanya ada pembaruan integrasi rantai BitGet atau chainnya si BitGet nih teman-teman. Jadi integrasi mainnet di Bitmart ini akan selesai sebelum 20 Mei 2022 teman-teman ya. Jadi karena ini infonya itu pembaruan integrasi chain dari BitGet ini teman-teman ya, bisa jadi di sini teman-teman ya Bitmart itu akan mengintegrasikan mainnetnya si BRC20 ke dalam market exchange-nya teman-teman, seperti yang dilakukan Bitforex pada minggu-minggu lalu teman-teman. Dan di sini juga ada Get.io ya, integrasi mainnetnya itu dalam proses, dan di sini ada Hucom teman-teman ya, integrasi mainnet dalam proses teman-teman. Jadi melihat dari updatean akun resminya si BitGet teman-teman ya, di sini chain BitGet mulai diadopsi oleh berbagai market exchange teman-teman ya, seperti yang sudah dilakukan market exchange centralized seperti Bitforex teman-teman, di mana Bitforex kita kenal yaitu adalah market exchange masuk dalam 100 besar CMC teman. Kita tunggu aja ya mengenai updatean terbarunya nanti teman-teman ya, mengenai integrasi rantai BitGet ini. Oke, dan berikutnya ada pembaruan dari Midas NFT teman-teman ya. Jadi ini adalah project marketplace NFT dari Startup Studionya si BitGet teman-teman, dimana dia itu memiliki fitur-fitur baru nih teman. Rantai Brace
sebagai rantai utama untuk menggantikan Polygon, teman-teman. Jadi di marketplace-nya si Midas ini ya, rantai Brace ini sudah dipakai nih teman-teman di marketplace Midas NFT, teman-teman ya. Dan pada tanggal 26 April ya, si BitGet itu juga bekerja sama dengan Bolis ya, dimana Bolis ini juga termasuk bagian dari startup studionya si BitGet ya. Katanya di sini memperkenalkan Bolis Stream ya sebagai protokol router rantai silang CRP BDZ ya. Ini adalah infrastruktur untuk interoperabilitas aset rantai yang diharapkan menjadi router utama untuk Web3. Oke, jadi Bolis ini intinya dia itu berproject untuk router ya yang digunakan untuk Web3 di jaringan BitGet, teman-teman. Oke. Nah, oke, untuk berikutnya teman-teman ya, di sini pada tanggal 25 April ya, si BitGet ya teman-teman juga sempat top trending coin over the weekend on the L Bank nih teman-teman. Di mana di sini ada BTC Gala, Salon Gate ya, atau apalagi nih. Pokoknya di sini ada Brace nih teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, dan pada tanggal 25 April ya, dikutip dari BitGet Chain nih teman-teman, dimana dia itu men-tweet ya, BitGet akan segera menaklukkan ruang DeFi katanya teman-teman. Produk DeFi yang paling diantisipasi datang adalah BitGet Pi Brace nih teman-teman ya, dengan utilitas aktual di dunia nyata yang akan memungkinkan pedagang menerima Brace sebagai pembayaran, teman-teman. Oke. Nah, jadi di video-video Didi sebelumnya teman-teman, Didi sudah mereview roadmap V2 dari si Brace teman-teman, di mana pada kuartal 3 2022 sampai kuartal 4 2024 ya, katanya itu mereka akan membuat pasar atau market terdesentralisasi teman-teman, dimana kita itu bisa beli jual apa saja ya di dalamnya teman, dengan hanya menghubungkan dompet. Jadi era-eranya Web3 lah teman-teman ya. Dan setelah itu mereka itu juga akan membuat sebuah Pi Brace teman-teman, dimana ini adalah aplikasi pembayaran terdesentralisasi yang dibangun di atas rantai BitGet ya, untuk menerima semua pembayaran di Brace teman-teman. Nah, pada tanggal 26 April ya, mereka itu juga mengumumkan katanya Pi Brace ini akan segera menaklukkan ruang DeFi nih teman-teman ya. Oke, jadi di sini dia itu memperkenalkan Pi Brace teman-teman, gerbang pembayaran untuk Brace nih teman-teman, di mana aplikasi payment gateway untuk perangkat Android, iOS ya, dan situs web e-commerce teman-teman, atau e-niaga ya, untuk menerima pembayaran dalam token Brace tanpa biaya cuy. Wow, mantap jiwa. Oke, jadi di sini untuk fiturnya teman-teman ya, dari Pi Brace ini ada transaksi tanpa biaya ya, terima pembayaran dengan pemindaian kode QR teman-teman ya, dukungan multi bahasa, multi mata uang, pembayaran online Brace, didukung situs e-commerce teman-teman. Dan di sini ada transaksi cepat kilat ya, sangat aman dan ramah pengguna. Oke, jadi di fitur-fitur Pi Brace ini teman-teman, di sini ada kelebihannya ya, transaksi tanpa biaya teman-teman. Wow ya. Dan di sini ya, kita itu bisa menerima pembayaran dengan hanya memindai kode QR teman-teman. Jadi ala-ala pembayaran zaman sekarang lah teman-teman, dengan kode QR teman-teman. Dan di sini juga didukung multi bahasa, jadi banyak pilihan bahasa nih di aplikasi Pi Brace ini, dan multi mata uang jadi teman-teman ya, jadi banyak mata uang, entah ini dikhususkan untuk mata uang kripto aja atau mata uang fiat ya, jadi kurang tahu ya karena di sini nggak dijelaskan. Dan di sini pembayaran online Brace didukung situs web niaga atau e-commerce teman-teman ya. Mantap jiwa, ini updatean dari Pi Brace teman-teman, yang rencana akan diintegrasikan di Shopify, perdagangan besar, WooCommerce, dan Magento teman-teman. Oke. Nah, oke, jadi kalau misalkan masih ada yang bilang ya katanya Brace itu namanya sistem Ponzi teman-teman ya. Karena setahu Didi teman-teman ya, Ponzi itu biasanya menawarkan sebuah investasi teman-teman ya, dengan bersistem jaringan multi level teman-teman. Dan para investornya itu ya mendapatkan penghasilan itu bukan karena perputaran uang dengan project-project atau utilitas-utilitas di dalam perusahaannya teman, namun melainkan ya investor lama itu mendapatkan uang dari dana investor baru gitu teman. Nah, pertanyaannya teman, di sini tuh BitGet tuh disebut sistem Ponzi. Jadi Ponzi-nya itu di mananya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang katanya Brace biayanya fee 0% Bang, namun nyatanya kita beli Brace itu masih terkena biaya transaksi. Ya wajar teman-teman, karena memang transaksinya itu berada di jaringan Binance Smart Chain ya, bukan di BRC20 teman-teman. Sedangkan di sini Brace itu menyatakan biaya transaksinya itu sampai mendekati 0 ya, atau 0,001 ya, itu berada di jaringan chain mainnetnya si BitGet ya, atau BRC20 teman. Makanya
Pada 20 jam yang lalu ya, si Bitget ini teman-teman mengupgrade versi swapnya si Bitget teman-teman ya, atau jembatannya si Bitget nih, dimana kita itu bisa menswap ya Bitget Breeze di jaringan Binance Smart Chain ya ke jaringan Breeze Mainnet teman. Nah baru nantinya ketika kalian ingin bertransaksi ya di jaringan Breeze Mainnet itu akan dikenakan biaya 0,00001 teman-teman ya, ketika kalian menggunakan mainnet atau chainnya si Bitget ya, BRC20, bukan Binance Smart Chain teman-teman. Kalau Binance Smart Chain otomatis kalian pasti kena biaya teman-teman ya. Nah jika ada yang bilang Bitget Breeze itu ponzi teman-teman ya, kalau menurut pendapat Didi ya kurang setuju gitu teman. Di sini Didi melihatnya itu tidak ada perputaran uang dari member baru yang dikasihkan untuk member lama gitu teman-teman. Dan sampai saat ini Didi masih percaya pada project si Bitget ini teman. Namun sekali lagi ya, jangan telan mentah-mentah pendapat Didi ini teman, dan kalian tuh juga wajib do you want riset kalian masing-masing mengenai token Breeze ini teman-teman ya. Oke, karena ini hanya pendapat Didi pribadi. Oke teman-teman. Nah mungkin itu aja update mengenai Bitget Breeze teman-teman ya. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah Breeze bisa to the moon ke depannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.